Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, apa kabar? Semoga Sobat Belajar dalam kondisi sehat dan sukses selalu. Kali ini kita akan bahas struktur dan fungsi relay ya, sebuah komponen di electrical system alat berat yang fungsinya untuk memutus dan menghubungkan tegangan atau arus listrik dari baterai. So, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share untuk mensupport channel ini. Untuk topik yang akan kita bahas, yang pertama ini adalah fungsi dari baterai relay, yang kedua ini bagian-bagian dari baterai relay, dan yang ketiga adalah prinsip kerja dari baterai relay. Untuk objektifnya dari sharing ini diharapkan Sobat Belajar memahami fungsi dari baterai relay, yang kedua mengetahui bagian-bagian dari baterai relay, dan yang ketiga memahami basic fundamental atau prinsip kerja dari baterai relay. Berikut ini adalah tipe dan fungsi baterai relay. Untuk tipe baterai relay sendiri di sini ada dua. Yang pertama tipe positif dan yang kedua ini ada tipe negatif. Sedangkan untuk fungsi dari baterai relay ini yang pertama adalah untuk memutus dan menghubungkan power supply atau power listrik dari baterai ke sistem. Ini untuk fungsi dari positif baterai relay. Yang berikutnya ini adalah menghubungkan dan memutus negatif baterai ke ground. Nah, ini untuk fungsi dari negatif baterai relay. Kita mulai yang pertama, ini adalah untuk baterai relay tipe negatif. Nah, di sini kita lihat ada terminal B, lalu di sini ada terminal E. Terminal E di sini terhubung dengan plate ke bodi dari baterai relay. Selanjutnya ini akan terhubung ke sasis ya menggunakan baut di sini. Berikutnya ini ada cover. Lalu di sini ada terminal R dan terminal BR. Di bagian dalam yang pertama kita lihat di sini ada kontaktor. Di sini di bagian atas ada subswitch dan ini ada base. Bagian bawah ini ada case ya. Dan di bagian dalam tidak terlihat di gambar ini ada coil atau lilitan kawat tembaga. Berikut ini adalah rangkaian elektrik dari baterai relay tipe negatif. Yang pertama di sini ada terminal min B. Jadi terminal min B ini terhubung dengan negatif baterai. Lalu di sini ada terminal BR. Ini akan terhubung dengan starting switch terminal BR. Di sini ada terminal R ya, nanti akan terhubung dengan alternator terminal R dan juga terminal E yang nanti terhubung dengan ground. Di bagian dalam di sini ada kontaktor ya. Ada main kontaktor, lalu di bagian atas ini ada subswitch-nya. Di bagian bawah kontaktor di sini ada coil. Ini ada 3 buah diode ya. Ada D2, D1 dan D3. D2 di sini adalah untuk mencegah terbaliknya polaritas ya di jalur BR. Lalu ada D1, ini disebut dengan flywheel diode atau freewheel diode atau disebut juga flyback diode. Diode ini terpasang paralel terhadap coil ya. Nah, fungsinya adalah untuk proteksi sirkuit atau komponen. Nah, seperti kita ketahui pada saat coil ini dialiri arus searah, maka coil ini akan timbul kemagnetan. Tapi pada saat arus listrik ini terputus yang menuju coil, maka coil ini akan menghasilkan tegangan yang lebih tinggi dari inputannya. Jadi dengan adanya flywheel diode ini, tegangan tersebut itu akan dialirkan atau diputar melewati D1 di sini. Diode yang ketiga berfungsi untuk mencegah arus listrik dari arah BR menuju ke alternator pada saat subswitch ini on atau terhubung. Nah, ini kita ketahui diode ini dia fungsinya sebagai penyearah, hanya bisa dilewati dari arah anoda ke katoda. Berikut ini adalah rangkaian elektrik dari baterai relay tipe negatif. Jadi di sini kita lihat ini adalah rangkaian dari baterai relay. Baterai relay ini terhubung dengan baterai. Lalu di sini ada starting switch dan juga ada alternator yang diputar oleh engine. Pada saat starting switch off, maka arus listrik dari baterai ini dia akan standby ya di terminal B starting switch.
Lalu karena starting switch off, maka belum ada arus atau tegangan yang mengalir ke terminal BR, sehingga koil ini belum menjadi magnet. Kontaktor di sini posisinya belum terhubung atau belum menghubungkan terminal P1 dan P2. Begitu juga dengan sub switch, ini posisinya masih terputus atau disconnect. Pada saat starting switch off, ini juga engine masih stop, masih mati, belum berputar. Jadi alternator itu belum diputar oleh engine, jadi belum ada arus atau tegangan yang menuju terminal R. Pada saat starting switch diposisikan on, maka arus listrik atau tegangan dari baterai yang standby di starting switch sekarang terhubung ke terminal BR. Lalu masuk melewati D2. Ini ada yang menuju ke sub switch, lalu ada yang menuju ke coil, terhubung dengan negatif baterai, sehingga coil ini menjadi terhubung dari positif maupun ke negatifnya. Akibatnya coil ini akan menjadi magnet dan akan menarik kontaktor dan sub switch. Nah, kontaktor ini akan aktif sehingga arus listrik ini akan terhubung P1 dan P2. Jadi P1 dan P2 terhubung, ini dia akan menghubungkan negatif baterai ke ground atau body atau ke sasis. Nah, begitu juga dengan yang sub switch. Jadi arus listrik dari BR di sini akan terhubung. Nah, cuman arus listrik di sini hanya sampai di titik sini di terminal katode dari D3. Karena di sini ada diode, jadi tidak bisa mengalir ke alternator. Pada saat starting switch diposisikan start, lalu engine-nya running, memutar alternator, maka alternator di sini akan menghasilkan tegangan. Arus listrik itu mengalir dari alternator ke terminal R, masuk ke diode D3, melewati sub switch, lalu dia masuk ke coil di sini. Jadi fungsi tegangan dari alternator ini dia digunakan untuk mempertahankan kemagnetan yang nanti digunakan untuk mempertahankan posisi kontaktor dan juga posisi sub switch. Jadi selama engine running dan selama alternator tersebut diputar menghasilkan tegangan, maka selama itu pula ada arus listrik atau tegangan yang menuju ke coil. Nah, begitu juga pada saat starting switch dikembalikan ke posisi off sehingga arus listrik di BR di sini terputus. Arus listrik dari R di sini akan mempertahankan posisi kemagnetan coil sehingga P1 dan P2 ini tidak langsung terputus karena di sini mendapatkan supply arus dari R alternator. Kondisinya seperti ini sampai engine-nya benar-benar mati. Nah, itu adalah fungsi dari baterai relay tipe negatif. Kita lanjut yang berikutnya. Ini adalah baterai relay tipe positif. Jadi untuk bagian-bagiannya ini ada cover bagian atas, di bagian bawahnya di sini ada case. Lalu di sini ada dua terminal ya, terminal B dan juga terminal M. Di bagian dalam di sini ada kontaktor ya. Ini kontaktornya. Lalu di sini ada base ya. Di bagian dalam dari baterai relay, di bagian bawahnya dari kontaktor di sini ada coil ya. Ini tidak terlihat. Lalu di sini ada dua terminal ya, terminal BR dan terminal E. Kalau kita lihat baterai relay tipe positif itu tidak ada sub switch ya, seperti halnya di baterai relay tipe negatif. Berikut ini adalah rangkaian dari baterai relay tipe positif. Jadi di sini ada 4 terminal E, BR, D, dan M. Terminal E ini akan terhubung dengan ground, sedangkan terminal BR ini terhubung dengan starting switch terminal BR.
Lalu di sini ada terminal B yang terhubung dengan positif baterai dan juga terminal M yang nanti akan dihubungkan ke sistem. Berikutnya di sini ada main kontaktor ya. Lalu di sini ada diode yang berfungsi sebagai flywheel diode. Ini adalah cara kerja dari baterai relay tipe positif ya. Ada baterai relay, lalu di sini ada baterai, ada starting switch. Pada saat starting switch itu diposisikan ke posisi off, maka ada tegangan standby di starting switch terminal B dan juga di sini standby tegangan di terminal B baterai relay. Kondisi B dan M ini masih terputus karena coil di sini belum aktif. Lalu di sini ada E, ini yang nanti terhubung dengan ground. Pada saat starting switch off, maka tegangan dari baterai terhubung ke terminal BR. Dari terminal BR ini dia akan menuju ke coil. Dari coil ini terhubung dengan ground. Coil ini akan timbul kemagnetan, lalu ini akan menggerakkan kontaktor sehingga terminal B dan M ini terhubung. Jadi arus listrik dari positif baterai, ini arus utamanya ya. Itu yang tadinya standby di terminal B sekarang terhubung ke terminal M. Ini masuk ke sistem. Nah, ini adalah fungsi dan cara kerja dari baterai relay. Sekian sharing dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.